Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miton 80 channel yang konsisten mengulas tentang serba-serbi dunia burung, hiburan, edukasi, serta pola perawatan setiap hari. Di video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang burung yang down mental dan bagaimana cara penanganannya. Oke, tapi sebelum itu mohon untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat kicau mania sekalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel Miton 80. Oke, langsung saja kita ulas ya teman-teman ya. Jadi down mental pada burung itu sering terjadi pada burung-burung yang khususnya sering dilombakan dan juga pada burung-burung yang dipelihara di rumahan, tetapi karena sesuatu hal yang dapat menyebabkan burung tersebut sampai down mental atau bahkan kalau dibiarkan akan kronis dan menyebabkan burung menjadi stres. Down mental ini dapat ditandai dengan burung yang tadinya berbunyi gacor, rajin, tiba-tiba dapat tidak berbunyi sama sekali dan sering kelihatan bengong, tidak aktif sama sekali dan banyak diam. Itu merupakan salah satu indikasi bahwa burung tersebut mengalami down mental. Jadi penyebab down mental ini banyak ya sebenarnya ya, dan akan coba saya ulas satu persatu. Untuk penyebab down mental pada burung ini salah satunya yaitu sering terjadi pada burung pastol atau lepas trotol, yaitu mutasi ganti bulu pertama, dimana karena banyaknya event-event yang membuka kelas pastol, bagaimana sekarang ini yang sedang tren banyak burung-burung pastolan yang digantang. Nah, karena digantang ini dimana mentalnya belum siap untuk diturunkan ke gantangan, yang akhirnya dapat menimbulkan efek samping yang kurang bagus bagi burung itu sendiri, dimana biasanya efeknya kalau tidak down mental terus juga dapat menyebabkan burung sampai menjadi cabut bulu atau kanibal, dan juga tidak sering juga burung akhirnya settingannya menjadi rusak ya, ataupun sulit untuk kita setting karena burung akan cenderung nakal. Dan untuk pastol ini yang sering terjadi yaitu tadi berarti down mental, dimana karena tekanan-tekanan yang terjadi pada saat dia digantang, ya mendapat tekanan dari lawan di sekitarnya, dan juga mungkin karena perjalanan yang cukup jauh, dan juga mungkin karena burung pastolan tersebut tidak biasa dikerodong, akhirnya dikerodong terus dibawa perjalanan jauh, dimana ketika dalam perjalanan tersebut burung mengalami goncangan-goncangan ketika dalam perjalanan, dan ditambah lagi mendapat tekanan sewaktu digantang, yang akhirnya burung menjadi ngedrop dan sampai down mental. Itu salah satu penyebabnya ya. Untuk penyebab yang berikutnya yaitu karena rawatan harian kita khususnya ketika menjemur ataupun menggantung, waktu kita menggantung burung di rumah itu kita kurang waspada, dimana biasanya
Ini dapat disebabkan karena adanya predator yang menyerang burung peliharaan kita. Baik itu waktu dijemur dia sempat diterkam oleh kucing, ataupun kemasukan tikus di dalam sangkarnya, ataupun bisa juga ketika waktu kita gantung di bawah pohon sempat ada ular yang masuk ke sangkarnya juga bisa, dan itu seringkali sampai mengakibatkan burung menjadi down mental. Untuk penyebab yang berikutnya yaitu pola rawatan kita yang berlebihan, dimana biasanya burung pastolan itu karena tidak terbiasa dengan rawatan yang mungkin kita persiapkan untuk lomba ya. Jadi seperti misalnya contohnya burung yang tidak biasa dikerodong. Nah, karena kita mau persiapkan buat dikerodong, akhirnya kita paksa buat dikerodong. Nah, posisi waktu dikerodong ini karena burung yang tidak biasa dikerodong, otomatis dia akan menjadi takut. Nah, itu dapat juga menyebabkan down mental pada burung. Dan juga pola rawatan kita ketika mengumbar. Burung yang tidak biasa kita umbar, sewaktu kita umbar dan kita paksa untuk kita giring agar dia mau terbang ke sana kemari dari tangringan umbaran yang pojok ke pojok ke sini. Nah, itu ketika kita paksa kita giring itu juga dapat menyebabkan burung tersebut menjadi down mental. Untuk penyebab yang berikutnya yaitu memang ini yang pernah saya alami, yaitu sangkar yang jatuh. Sangkar yang ketika kita mencantolkan ataupun menggantung burung tidak pada posisi yang sempurna, yang akhirnya mengakibatkan sangkar jatuh beserta burung yang di dalamnya. Dan ini memang rawan sekali dapat menyebabkan burung sampai menjadi down mental dan bahkan sampai mengakibatkan stres pada burung. Nah, jadi sekedar mengingatkan saja, kalau umpamanya kita memang mau menggantung burung di rumah, itu kita harus betul-betul teliti ya, dan harus betul-betul memastikan apakah kita mencantolkannya atau menggantung sangkarnya itu sudah pada posisi yang sempurna ataupun belum. Karena tidak jarang kita sering teledor dalam menggantung sangkar sewaktu di rumah. Dan itu memang pengalaman pribadi saya, beberapa kali mengalami sangkar yang jatuh dan burungnya sempat sampai menjadi stres. Untuk yang berikutnya yaitu burung yang sering mendapat tekanan-tekanan sewaktu berada di rumah, di mana ketika kita memelihara murai batu tidak hanya satu ekor di rumah. Nah, burung yang muda, yang paling muda khususnya ketika mendapat tekanan-tekanan dari murai batu yang usianya lebih mapan ataupun lebih tua di rumah, karena setiap harinya dia ketika berbunyi langsung disaut oleh burung-burung yang usianya lebih tua dan lebih mapan, itu juga dapat mengakibatkan burung yang usianya masih muda sampai menjadi down mental. Dan itu harus kita atasi ya. Jadi usahakan burung-burung yang usianya lebih muda itu tidak sampai berdekatan dengan burung-burung yang sudah mapan usianya. Jadi ditakutkan nanti akan sampai menjadi down mental seperti itu. Kemudian burung yang sering digantang. Nah, karena sering digantangnya itu kita kadang kurang teliti ataupun kita kurang memperhatikan posisi burung yang kita bawa ke gantangan. Walaupun burung tersebut sudah prestasi atau bahkan sering kita bawa ke gantangan, tetapi ketika kondisi dari burung tersebut tidak betul-betul dalam keadaan fit dan siap gantang, kemudian kita paksakan untuk kita bawa ke gantangan, nah otomatis burung tersebut karena tidak siap kita bawa ke gantangan kondisinya, nah ketika mendapat tekanan dari burung-burung di sekitarnya yang mungkin usianya lebih tua ataupun usianya lebih mapan ataupun mungkin
tembakan tonjolan-tonjolannya itu lebih bervariasi ataupun bahkan lebih mewah daripada burung yang kita bawa. Nah, otomatis karena kondisi burung yang kita bawa lagi kurang fit, nah itu juga dapat menyebabkan burung yang kita bawa tersebut sampai menjadi drop mental ataupun down mental ya. Jadi agar dapat menjadi perhatian bagi sobat-sobat kicomania yang sering membawa burung ke gantangan ya. Jadi kita jangan terlalu optimis apabila membawa burung yang sering kita bawa, bahkan yang sering prestasi ke gantangan. Kita harus betul-betul jeli dan memperhatikan kondisi burung yang akan kita bawa ke gantangan. Apakah memang betul-betul telah siap sewaktu dibawa ke gantangan dalam kondisi prima, dalam kondisi fit, ataukah tidak. Kalau umpamanya memang kondisinya kurang fit, lebih baik kita kurungkan saja, kita rawat dulu agar kondisinya betul-betul fit dan siap untuk kita bawa ke gantangan. Nah, ini salah satu cara untuk dapat menghindari burung yang kita bawa sampai menjadi drop mental ataupun down mental tersebut. Atau barangkali juga burung yang kita bawa ke gantangan baru selesai mapung, jadi bulunya itu belum betul-betul kering. Jadi istilahnya itu bulu masih basah, sudah kita paksa kita bawa ke gantangan. Nah, otomatis dengan sendirinya burung kondisinya juga kurang fit dan juga kurang siap ketika kita adu dengan lawan-lawan burung sejenis. Nah, ini juga dapat berisiko sampai burung menjadi down mental ya. Nah, itu tadi beberapa penyebab sampai burung menjadi down mental ataupun menjadi drop mentalnya. Dan apabila kita biarkan hal ini berlarut-larut, tidak segera kita cari jalan keluar ataupun cepat menanganinya, dikhawatirkan dia akan mengalami stres, di mana stres ini nantinya akan mengikis kesehatannya, dari mulai nafsu makannya yang turun, kicauannya yang tidak berbunyi sama sekali, dan tidak jarang juga dia sampai takut akan hal-hal di sekelilingnya. Contoh yang gampang, ketika kita mendekat dan kita angkat sangkarnya, walaupun maksud kita baik, mau membersihkan ataupun mau mengasih makan, nah burung yang sedang drop mental ini tentunya akan menyangka bahwa kita akan menyakiti ataupun akan lebih menurunkan mentalnya lagi. Nah, yang perlu kita tangani yaitu hal-hal tersebut ya. Jadi usahakan segera kita tangani agar down mentalnya itu tidak berlarut-larut. Usahakan untuk burung-burung yang down mental ini kita rawat lebih intensif ya, dan sebisa mungkin kita isolasi, kita pisahkan dari burung-burung yang gacor. Untuk pemasteran sendiri lebih baik kita hentikan terlebih dahulu, karena burung yang sedang down mental ini memang betul-betul harus merasa nyaman dan aman, juga butuh ketenangan yang total. Jadi kita isolasi, kita jauhkan dari baik itu burung-burung sejenis maupun dari burung-burung masteran. Dan usahakan juga jangan kita kerodong hariannya. Sebisa mungkin kita embun setiap hari agar kondisinya ataupun kepercayaan dirinya kembali pulih, dimana ketika kita embun pagi hari kondisinya tenang, dia akan belajar berbunyi dan belajar untuk membangkitkan kepercayaan dirinya kembali. Sewaktu dia burung yang down mental tersebut berbunyi, otomatis dia akan menandai wilayahnya dengan sendirinya. Ketika tidak ada bunyi burung lain, sedikit demi sedikit kepercayaan diri dari burung tersebut juga akan kembali. Usahakan extra fooding kita kasih sesuai dengan kesukaannya. Umpamanya burungnya tersebut
suka dengan kroto, kita kasih saja full kroto, jadi tidak usah kita takar ya. Nah, di sini juga dimaksudkan agar burung tersebut mempunyai naluri makan ataupun nafsu makan yang tinggi dengan sendirinya. Ketika dia nafsu makannya kembali pulih dan makannya juga lahap, dengan sendirinya kondisi badannya juga berangsur-angsur kembali menjadi baik. Usahakan juga kita beri asupan nutrisi yang lain, bisa berupa vitamin, baik itu vitamin harian maupun dapat juga kita kasih vitamin untuk mendongkrak birahi ya. Tetapi tentu saja harus sesuai dengan aturan pakai, tidak usah berlebihan. Dan untuk penggunaan dari vitamin ataupun pendongkrak birahi ini harus kita hentikan apabila burung sudah mulai tanda-tanda menjadi gacor. Dan untuk penggunaan vitamin penggacor ataupun vitamin pendongkrak birahi ini sebisa mungkin kita lakukan sebagai alternatif pilihan yang paling terakhir. Kita coba dulu dengan rawatan harian biasa, dengan embun, dan dengan dimandikan juga bisa. Tapi sebisa mungkin untuk memandikan ini kita taruh atau kita masukkan ke dalam keramba, jangan kita paksa untuk kita semprot, karena sewaktu kita semprot nanti malah anggapan burung kita malah mau menyakitinya lagi. Jadi hindarkan kita menyemprot burung yang kondisinya sedang drop mental. Jadi kita masukkan ke keramba, biarkan dia menikmati mandi dengan puas, karena efek dari mandi di keramba ini sendiri dapat mengurangi stres pada burung yang ditambah dengan terapi pengembunan tadi. Untuk penjemuran sendiri kita jemur tipis-tipis saja, jadi sekedar untuk hanya menambah sehat burung saja. Jadi antara 15 menit saja saya kira sudah cukup untuk penjemuran burung yang sedang drop mental ini, atau bahkan tidak usah kita jemur juga tidak apa-apa. Jadi usahakan burung kita kondisikan memang dalam keadaan yang tenang, kita buat senang ya dengan tadi penambahan ataupun pemberian makan ekstra fooding sesuai dengan kesukaannya. Di kroto kalau memang dia senang kroto, jangkrik juga kita berikan kalau memang dia senang memakan jangkrik, dan kita kasih tidak usah memakai takaran, jadi full kita kasih ekstra fooding. Sementara untuk pakan fornya dapat kita hentikan dulu, kita fokus ke ekstra foodingnya dulu untuk menambah nafsu makannya, juga untuk menambah gairahnya dalam berbunyi. Dan untuk rawatan burung yang sedang mengalami drop mental ini tidak usah ditanya akan sampai kapan kita merawatnya dengan rawatan yang intensif seperti itu ya. Jadi itu semua tergantung dari kadar down mental yang burung alami. Jadi bisa jadi 3 hari, 1 minggu, setengah bulan, bahkan sampai 1 bulan. Karena saya juga pernah merawat murai yang down mental karena sangkarnya jatuh. Itu berarti saya rawat hampir sekitar 1 bulan dia baru mau berbunyi dengan rajin, dan memang full saya kasih makan ekstra foodingnya sesuai dengan kesukaannya, dan saya taruh di tempat atas di mana tidak ada burung lain selain hanya dia di satu ruangan itu. Jadi memang saya isolasi, saya hindarkan dari burung-burung yang lain. Nah, itu saja barangkali info yang dapat saya sampaikan, barangkali dapat dipraktekkan oleh Sobat Gejamania yang burungnya sedang mengalami drop mental ataupun down mental, dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Sobat Gejamania sekalian. Monggo dipraktekkan, barangkali cocok dengan burung panjenengan. Oke, itu saja info kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.